uraian visi dan misi tujuan Satuan Pendidikan SDN Negeri Mekarjaya. Untuk Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri Mekarjaya, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri Singkup, dalam hal ini kapasitas sebagai tokoh pendidikan, yang saya hormati Bapak Kepala Dusun, dalam kapasitas sebagai Kepala Pemerintahan di wilayah Dusunan Mekarjaya yang saya hormati, kemudian jajaran pengurus komite yang pada kesempatan ini juga diwakili, alhamdulillah bisa hadir Pak Ketua Komite, terima kasih yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, pendidik dan juga tenaga kependidikan di SDN Negeri Mekarjaya yang pada kesempatan ini juga bisa bersama-sama untuk kita melaksanakan kegiatan ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala bentuk anugerahnya kepada kita, keberkahannya kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di sekolah kita ini dengan maksud apa yang sudah tadi disampaikan oleh pembuka acara, bahwa pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk mengkaji bersama bagaimana penyelarasan visi, misi, dan juga tujuan Satuan Pendidikan, dalam hal ini SDN Negeri Mekarjaya. Salawat dan salam semoga selamanya dicurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tentu besar harapan sampai pada kita selaku umatnya, dan kita mendapatkan syafaat dengan segala ridhonya, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama barangkali saya selaku pimpinan satuan di SDN Negeri Mekarjaya ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, menyempatkan waktu dalam tengah-tengah rutinitas dan kesibukan, terutama Bapak-Bapak tamu undangan, Pak KE, Singkup, dan juga Bantar Kaung, termasuk juga Pak Komite, Pak Dusun. Tentu saja di luar ini banyak sekali agenda yang Bapak tinggalkan untuk kemudian bisa hadir di undangan kami hari ini. Ini merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bagi saya dan juga jajaran pendidik dan juga tenaga pendidikan di SDN Mekarjaya, sehingga bisa bersama-sama, duduk bersama, kemudian untuk kita juga sama-sama menganalisa bersama juga nanti bagaimana konteks visi dan juga misi beserta tujuan sekolah ini ke depan. Tahun 2025 kita mendapatkan seolah penghargaan dari pemerintah atas dasar kinerja kita semua, terutama Bapak Ibu, dalam proses peningkatan rapot mutu pendidikan tahun 2025. Jadi dalam proses kegiatan pengalokasian uang bos kinerja tadi, itu kita gunakan semuanya untuk peningkatan kompetensi, yang pada akhirnya dampaknya itu diharapkan pada peningkatan kualitas pembelajaran bagi siswa. Otomatis produk belajar yang diharapkan itu seperti apa. Nah, sehingga pemerintah membuat semacam ketentuan bahwa bagi mereka yang mendapatkan bos kinerja itu harus dibekali dengan pemahaman bagaimana nanti implementasi dan pengaktualisasian pada proses pembelajaran. Nah, hari ini agenda pertama saya selaku pimpinan satuan adalah bagaimana bisa kepala sekolah untuk bisa menyelaraskan dan juga strategi penerapan visi, misi, dan tujuan SDN Mekarjaya itu dengan konsep pembelajaran mendalam. Nah, kenapa harus diselaraskan? Karena memang tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bisa mencetak peserta didik dengan berorientasi pada elemen-elemen yang menjadi dasar daripada pembelajaran mendalam. Definisinya pembelajaran mendalam itu seperti apa Bapak dan Ibu? Pembelajaran mendalam itu merupakan pendekatan yang memuliakan. Nah, itu kata kuncinya memuliakan. Pada saat kita melaksanakan kegiatan pembelajaran mendalam, maka orientasi hasil yang diharapkan adalah kemuliaan. Kemuliaan bagi siapa? Kemuliaan bagi peserta didik. Nah, tugas kita ini, Bapak dan Ibu, ketika konsep pembelajaran mendalam adalah bagaimana kita bisa memuliakan peserta didik dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar anu berkesadaran, sadar. Anak itu menyadari bahwa ini adalah penting, belajar itu bermakna berarti memiliki manfaat dan menggembirakan. Konsep yang kita gunakan dalam proses pembelajaran adalah anak tidak ada tekanan, betul-betul merasa senang dengan pola yang kita gunakan. Ya, melalui olah pikir.
Olah hati, olah rasa, dan olahraga. Olah pikir, bagaimana kita bisa mengembangkan pola logis peserta didik, membawa logis peserta didik dalam pembelajaran. Olah hati, bagaimana menumbuhkan rasa kasih sayang sesama na, ke guru na, ke orang tua na, ya ke semua pihak. Termasuk olah rasa, bagaimana menumbuhkan empati, rasa tolong menolong, rasa kepedulian, gotong royong, dan termasuk olahraga. Ini nanti berkaitan dengan program-program yang lain. Secara holistik, menyeluruh baik dari segi kuantitas ataupun dari segi kualitas. Ini definisinya Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, kaitan dengan sikap mental kita. Nah, bagaimana sikap mental kita untuk menghadapi perubahan, yaitu dengan cara pola pikir bertumbuh ini. Konteks pola pikir bertumbuh ini Bapak dan Ibu harus kita sepakati dan harus kita miliki dan harus mulai kita laksanakan. Di sini ada 5 aspek yang memang harus kita ketahui dan kita sadari dalam prosesnya. Yang pertama adalah challenge. Challenge itu tantangan. Kita sebagai guru, karena ini orientasinya ke guru dulu Bapak dan Ibu, otomatis ketika ada sesuatu hal yang berubah, maka kita itu ditantang untuk bisa mengubah diri kita. Nah, ketika kita memiliki pola pikir tetap, artinya ya kita menghindar. Sesuatu yang sulit akan kita hindari. Berbeda ketika kita memiliki pola pikir bertumbuh, maka kita akan menerima dengan segala upaya. Kemudian yang kedua adalah obstacle. Obstacle itu rintangan Bapak dan Ibu. Ketika kita menghadapi rintangan, ya kita bertahan, harusnya bertahan. Ini poinnya. Jangan menyerah, gitu. Nah, selama ini mungkin kita masih dalam konteks pola berpikir tetap. Nah, sekarang kita ubah. Ini modal dasar kita untuk bisa mengubah diri kita itu ini. Nah, ketika kita mendapatkan peluang ini, mendapatkan IPOT ini, maka kita harus ada upayanya juga. Kalau misalkan kita sekarang sudah didiklat dengan pembelajaran mendalam, kemudian kita stuck di pola-pola konvensional, pola-pola memang sebelumnya kita dianggap zona nyaman, maka tidak akan ada perubahan apapun dari kita. Gitu-gitu aja bakal enggak. Nah, ini adalah modal awal. Kunci kita bisa menerima segala perubahan, maka kita harus punya dulu bekal ini. Modal ini harus kita selipkan dalam keyakinan kita, sehingga kita bisa meyakini bahwa hal inilah adalah hal terbaik. Sebagai bentuk pelaksanaan tugas fungsi kita sebagai guru, terutama di sekolah. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kaitan dengan kenapa, diselaraskan dengan apa gitu visi kita. Kenapa mesti diselaraskan? Jadi visi, misi, dan tujuan sekolah itu harus merujuk kepada 4 elemen ini. Pembelajaran mendalam, yang pertama adalah kerangka pembelajaran. Yang kedua pengalaman belajar, yang ketiga prinsip pembelajaran, yang keempat dimensi profil lulusan. Bagaimana penjelasannya? Saya sedikit jelaskan supaya ada gambaran, tapi detailnya nanti mungkin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru dalam konteks internal komunitas belajar. Yang pertama, visi dan misi juga tujuan sekolah itu harus sesuai dengan kerangka pembelajaran. Dalam kerangka pembelajaran mendalam itu ada 4 sub-elemen, Bapak Ibu, yang harus kita pahami. Yang pertama adalah praktik pedagogis. Pedagogis itu kan seni dalam mengajar, tata cara dalam mengajar, strategi mengajar itu pedagogis. Nah, hal ini penting bagi Bapak dan Ibu, kita semua, termasuk saya, untuk kita mengupgrade kemampuan kita, mengubah kemampuan kita, meningkatkan motivasi belajar kita. Pada kerangka pembelajaran, visi dan misi itu harus merujuk pada peningkatan. Artinya, visi dan misi itu harus merujuk pada peningkatan kompetensi Bapak dan Ibu selaku, kita semua selaku warga satuan pendidikan. Terutama guru dalam hal pembelajaran. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kaitan dengan kerangka pembelajaran, visi dan misi itu harus merujuk pada lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, tentram, damai, kondusif. Jadi di sekolah itu memang kita harus menciptakan pola-pola itu. Nah, kaitan dengan hal ini, maka tentu saja kita harus melakukan pengawasan-pengawasan ekstra. Kemudian selanjutnya, visi dan misi juga tujuan sekolah itu harus merujuk pada kerangka pembelajaran dengan subelemen pemanfaatan digital. Ini ke guru lagi sasarannya. Kita dalam proses pelaksanaan pembelajaran, maka harus ada kewajiban bagi kita semua selaku guru dalam proses pelaksanaan pembelajaran itu menggunakan moda digital. Moda digital yang seperti apa? Ya gunakan yang kita punya. Chromebook kita punya, contoh, Infocus kita punya, laptop kita punya, HP kita punya. Itu saja yang kita gunakan.
Ya. Kemudian yang keempat adalah kemitraan pembelajaran. Nah, kemitraan ini adalah kaitan dengan hubungan, interaksi. Saya dengan Bapak dan Ibu guru, ya saya dengan para tokoh, Bapak dan Ibu guru dengan siswa, Bapak dan Ibu guru dengan orang tua. Inilah yang harus kita jalin ke depan. Walaupun kemarin sudah kita laksanakan, tapi ke depan harus lebih dikuatkan, lebih ditingkatkan agar tujuan daripada kurikulum nasional ini bisa terwujud. Sebab kemajuan satu satuan pendidikan tidak bisa hanya ditentukan oleh personal. Misal kepala sekolah, misal hanya Bapak dan Ibu guru, keseluruhannya harus satu padu. Harus memiliki konsep yang sama. Makanya visi dan misi juga tujuan sekolah saat ini disampaikan, disosialisasikan tidak hanya kepada guru termasuk kepada para tokoh agar semuanya nanti bisa memahami, menyadari dan juga melaksanakan komitmen ini dengan sebaik-baiknya untuk tujuan kemajuan kita. Nah, yang kedua Bapak dan Ibu, kaitan dengan arah penyelesaian visi misi tujuan sekolah itu adalah pengalaman belajar. Harus merujuk ke pengalaman belajar. Pengalaman belajar yang diharapkan daripada kurikulum nasional dengan pendekatan pembelajaran mendalam adalah ada 3. Yang pertama adalah memahami. Bagaimana siswa bisa memahami apa yang kita sampaikan di kelas. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengaplikasi. Di dalam pembelajaran mendalam, visi dan misi juga tujuan sekolah yang digunakan adalah bagaimana nanti bisa mengaplikasi kegiatan pembelajaran. Mengaplikasi itu mengkontekstualisasi, menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kaitan dengan pengalaman belajar, maka anak itu harus mampu merefleksi. Merefleksi artinya merenungkan betapa pentingnya proses pembelajaran yang harus dilakukan. Itu ke depannya, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, arah penyelesaian visi dan misi tujuan sekolah itu harus mengacu kepada prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran itu ada 3. Ini kita tahu semuanya mengenai yang berkesadaran, mindful, kemudian bermakna, meaningful, dan joyful, menggembirakan. Jadi visi dan misi juga tujuan sekolah itu harus merujuk kepada hasil belajar yang seperti itu. Anu berkesadaran, anu bermakna, dan juga yang menggembirakan. Ketika berbicara soal kesadaran, maka ini berbicara soal hati. Anak sadar bahwa saat ini dia harus belajar. Anak sadar bahwa ketika belajar harus ada hasilnya. Itulah merupakan satu strategi yang harus kita kuatkan ke siswa. Karena ketika hal itu dijalankan, maka secara otomatis kesadaran daripada diri siswa itu bakal terbangun. Itu rujukan kita. Kemudian bermakna. Ketika bermakna, pelaksanaan pembelajaran yaitu tadi harus memiliki manfaat. Jadi anak ketika belajar jangan sampai tidak tahu itu kernaon diajar teh gitu. Kemudian menggembirakan. Menggembirakan, tidak ada ketegangan. Jadi anak harus betul-betul diajak pada nuansa belajar anu rileks. Anu memang alam bawah sadarnya pun ikut belajar. Henteu ayana jasadna dina bangku calik, sementara mungkin pikiranna kana lang-layangan atau mungkin yang lain-lain seperti itu. Itu penting Bapak dan Ibu, sebab konsentrasi itu akan menentukan bagaimana keberhasilan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu susun dalam konteks materi yang disampaikan pada saat belajar. Nah, yang keempat Bapak dan Ibu, rujukan daripada visi, misi, dan tujuan sekolah itu adalah harus memenuhi pada 8 dimensi lulusan. Ini kalau kemarin mungkin di kurikulum Merdeka profil Pancasila P5. Kita sekarang diubah menjadi 8 profil lulusan. Poinnya sebetulnya hampir sama, cuman ada tambahan, 2 tambahan. Nah, hal inilah barangkali yang menjadi modal bagi kita semua untuk kemudian bagaimana bisa mensukseskan dari visi, misi, dan tujuan sekolah ini pada ketercapaian 8 profil lulusan. Bakat dan minat daripada isu tersebut untuk kemudian kita bisa kembangkan, bisa kuatkan. Kita mungkin belum bisa melaksanakan secara totalitas, tapi seenggaknya pola dasarnya kita harus sudah bisa memahami konteksnya seperti apa. Nah inilah, jadi keempat elemen inilah yang akan menjadi dasar ataupun acuan visi, misi, dan tujuan sekolah kita. Lantas siapa yang harus melaksanakan hal ini? Semua pihak, Pak. Kepala sekolah harus betul-betul paham, Bapak Ibu guru harus betul-betul paham, termasuk sosialisasi kepada orang tua harus sampai, baru nanti akan terukur bagaimana kualitas peserta didik kita.
Seperti itu. Satu werompang misalkan KS bisa memahami, guru memahami, tapi tidak disampaikan ke orang tua, pasti hal ini juga akan menjadi kesenjangan juga nanti pada akhirnya. Makanya harus betul-betul kita itu membuat suatu jalinan komunikasi yang baik, kemitraan yang baik, sehingga semua pihak bisa melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Yang jelas, antara kepala sekolah, guru, dan orang tua itu memiliki tugas yang sama untuk kemajuan sekolah SD Negeri Mekarjaya. Tapi kapasitasnya beda Bapak dan Ibunya. Lanjut Bapak dan Ibu. Mengapa perlu penyelarasan? Penyelarasan antara visi misi tujuan sekolah itu bakal menjamin, ini hasil riset Bapak dan Ibu, ketika visi dan misi juga tujuan sekolah sudah diselaraskan dan juga dijalankan secara disiplin dan konsisten, maka ada jaminan bahwa pendidikan di sekolah itu tidak hanya transfer pengetahuan, tetapi proses membangun generasi cerdas, secara intelektual, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Itulah harapan anak teh. Nah, makanya visi atau PMT, visi misi tujuan itu betul kita pahami. Termasuk warga masyarakat, semua tanpa terkecuali, visi dan misi sekolah harus tahu. Harus juga bisa memahami. Nah, caranya, ini adalah ruang lingkup pertama. Kedua, agar kita nanti bisa mensosialisasikan semuanya, ya, bisa kita aktifkan paguyuban kelas. Seberapa penting visi misi satuan pendidikan? Visi itu merupakan atau sangat penting karena menjadi arah atau cita-cita bersama yang harus dicapai. Arah tujuan kita, badai dibawa ke mana ya sekolah SD Negeri Mekarjaya teh? Orang kudu aya visi heula. Dengan adanya visi, sekolah itu memiliki tujuan yang jelas, identitas yang kuat. Kemudian serta mampu menyatukan langkah seluruh warga sekolah untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, berdaya guna bagi masa depan peserta didik. Makanya yang pertama itu adalah visi itu harus kita ingat, kemudian visi kita itu harus kita jalankan, baru nanti akan indah pada waktunya. Kemudian yang kedua, misi itu penting. Misi sekolah penting karena menjadi langkah nyata. Jadi tangga. Ketika orang ngagaduhan tujuan seperti dituangkan dalam visi, maka langkah-langkahnya harus jelas. Kemudian tujuan sekolah penting sebab akan menjadi tolak ukur untuk mengevaluasi. Ketika kita punya misi, menjalankan misi, maka tujuannya harus jelas. Kamana arah target capaian orang ketika visi na ieu seperti kieu, misi na seperti ini, tujuan nanti kernaon atuh gitu. Nah, nanti kita akan uraikan. Nah, hal yang harus kita pahami adalah mungkin fenomena sebagian saat ini konsep dasarnya harus kita pahami Bapak dan Ibu. Konsep dasar pemahaman PMT, peningkatan rasa kepemilikan warga satuan pendidikan dalam implementasi PMT satuan pendidikan. Kenapa saya hari ini mengundang Bapak dan Ibu untuk kemudian kita sama-sama mengkaji visi dan misi sekolah kita? Ini adalah salah satu upaya untuk agar kita terbangun rasa memiliki. Rasa memiliki kepada sekolah ini, rasa memiliki pada tujuan, dan juga rasa memiliki bagaimana untuk mengantarkan para peserta didik kita sampai pada tujuan yang diharapkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Visi harus bermakna hidup karena akan memandu langkah kita, mempersatukan tujuan dan memberi makna pada setiap pelayanan pembelajaran mendalam pada satuan pendidikan. Kita ulah dugi ke sebaliknya. Visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan tidak akan bermakna hidup bila hanya dipajang pada dinding satuan pendidikan. Tempelkan tanpa dipahami. Dilihat tidak pernah, dimaknai apalagi. Itu tidak akan berarti apa-apa Bapak dan Ibu. Kenapa hari ini saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya? Agar saling mengingatkan. Hari ini Kepala Sekolah Mekarjaya harus menyampaikan visi, misinya. Belaan sabaraha jam, ngabamblam misalkan nyarioskeun. Tapi mana buktinya? Nah Bapak Ibu nanti harus menuntut Pak. Apa yang Bapak sampaikan itu mana buktinya? Baik itu disampaikan langsung kepada saya ataupun langsung disampaikan kepada Bapak dan Ibu guru. Ini akan menjadi evaluasi bersama bagi kita semua. Nah kemudian Bapak dan Ibu, namun pada kenyataannya saat ini masih banyak ditemukan bahwa visi, misi, dan tujuan sekolah itu hanya sebagai salah satu dokumen penting pada satuan pendidikan. Dibuat, dilupakan. Nah dengan melihat kondisi ini, kita ini akan mengubah mindset bersama. Ya, Kepala Satuan Pendidikan perlu merancang strategi pelibatan warga satuan pendidikan secara aktif sehingga warga satuan pendidikan merasa memiliki visi, misi, dan juga tujuan satuan pendidikan. Sehingga diikutsertakan semua pihak.
Makanya kalau misalkan kita undangannya hadir hari ini semuanya 21 orang banyak direncanakan yang hadir. Nah, sehingga Bapak dan Ibu, kaitan dengan hal ini, visi dan misi kita itu tetap awalnya adalah tujuan pendidikan nasional. Kemudian diturunkan dari karena acuan kurikulum, mayana kurikulum nasional. Kemudian setelah kurikulum, kita terjemahkan lagi dalam visi, misi, dan tujuan sekolah di satuan pendidikan kita. Kemudian visi dan misi satuan pendidikan itu kita akan terjemahkan lagi oleh saya selaku kepala sekolah akan buat program kepala sekolah merujuk pada PMT. Bapak dan Ibu juga nanti, Bapak dan Ibu guru akan membuat program sama merujuk kepada keberhasilan PMT tersebut. Baru nanti kita dapat ukur seberapa berhasil peserta didik kita di akhir, gitu, akhir evaluasi. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, nah bagaimana dengan kita membangun, Pak? Membangun rasa memiliki ini yang pertama harus partisipasi aktif. Prinsip pemberdayaan adalah meliputi semua orang punya potensi untuk mengembangkan sekolah dengan kapasitas yang berbeda. Saya punya potensi, Bapak dan Ibu semuanya punya potensi dengan kapasitas yang berbeda. Dan kita padukan keberbedaan kapasitas tersebut, maka akan menjadi suatu kesatuan yang memang betul-betul bisa memberikan jalan bagi kita untuk mempercepat capaian tujuan pada yang dimimpikan. Rasa kepemilikan ini tetap tumbuh di dalam diri kita dengan satu tujuan yang sama untuk kemajuan pendidikan. Lanjut Bapak dan Ibu. Nah, lantas bagaimana dengan penyelarasan visi, misi, dan tujuan sekolah kita? Nah, kita lanjut Bapak dan Ibu. Visi sekolah kita, jadi visi kita itu masih tetap namanya Hegar Mekar. Hegar Mekar itu adalah sebagai akronim. Kenapa dibuat akronim? Supaya ingat, gampang ingat. Mewujudkan Mekar Jaya, Hegar Mekar, Herang, ya Hegar nanti Herang. Nanti akan dibahas satu persatu penjabarannya. Gandang, agamis, ramah dengan strategi penguatan nilai-nilai kemandirian, edukatif, kreatif. Nah ini yang diubah. Akulturatif. Kemarin awalnya dari aktif, sekarang dirubah menjadi akulturatif dan relationship. Seperti itu. Bagaimana penjelasannya agar nanti akan ketemu benang merahnya? Apa hubungan visi ini dengan pembelajaran mendalam? Bapak dan Ibu. Nah ini penjelasannya. Ini penjabarannya. Ketika Herang, kita berbicara visi kita Herang, orientasi dan konsentrasinya terhadap pencapaian lingkungan sekolah yang bersih, sehat, indah, terawat. Nah, sekarang kita tinggal refleksi, lihat lingkungan sekolah kita. Apakah sudahkah seperti ini? Haruskah kita ada effort lain, ada upaya lain untuk mewujudkan eta? Bapak dan Ibu. Bagaimana dengan hubungannya dengan pembelajaran mendalam? Ini masuk ke dalam cakupan 8 dimensi lulusan. Pada konteks visi Herang itu ada 5 dimensi lulusan yang terkait. Pertama kreativitas. Keur nyiptakeun Herang ieu sakola teh urang teh kudu aya kreatif, Pak, kudu aya gagasan ya, Bapak Ibu. Bagaimana gagasan kita menuangkan model-model pemikiran kita sehingga menciptakan merujuk pada mewujudkan sakola Herang. Kemandirian, ya orang mandiri ulah segala naon teh yang dibere wae, bisa nggak kita berupaya sendiri? Mandiri di sini bukan berarti hanya sekolah. Dalam ruang lingkup wilayah sekolah yang terdiri dari Bapak dan Ibu guru, abdi, komite, warga masyarakat, warga Merjaya, ketika dipadukan itu menjadi sebuah kemandirian, Bapak dan Ibu. Kemudian kolaborasi, kerjasama. Mau bisa Pak, kita hanya sekolah saja untuk mewujudkan ini, otomatis harus kerjasama dengan semua pihak. Kemudian komunikasi, bisa orang kolaborasi, lamun aya komunikasi. Kemudian yang kedua gandang, Bapak dan Ibu. Gandang itu merujuk pada pencapaian target kualitas, perform kita, tampilan, gitunya. Pendidikan di sekolah, guru yang adaptif, maksudnya itu guru yang adaptif. Adaptif itu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada, stuck. Untuk berpikir tetap tadi, terus berpikir bertumbuh. Kemudian muridnya juga berprestasi. Ginding lah, gandang, ginding. Kemudian sehingga mampu membangun kepercayaan diri secara berimbang. Lamun urang na ginding mah, lamun urang na gandang mah, guru na keren, siswa na berprestasi, bade teu percaya diri kumaha Pak? Pasti bakal percaya diri, seperti itu. Kemudian cakupan dengan hubungannya dengan pembelajaran mendalam, 8 dimensi lulusan itu kaitan dengan penalaran kritis. Ketika budak na pinter, berarti nalar kritisnya bagus. Kemudian kreativitas, pasti untuk mencetak siswa yang pintar, maka dibutuhkan guru yang kreatif. Bagaimana mengemas dan memformulasi pembelajaran sehingga pembelajaran itu betul-betul berhasil sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemandirian sama lah seperti tadi, kolaborasi juga sama, komunikasi juga sama. Kemudian yang ketiga agamis.
Kemudian ramah Bapak dan Ibu. Ramah itu merujuk pada pencapaian sekolah dalam mewujudkan budaya positif untuk membangun karakter positif. Tadi teh HD tata meureunan, HD bahasa gitunya, HD sagarupana termasuk tingkah lakuna. Kaitan dengan hal ini, hubungannya dengan 8 dimensi adalah kewargaan. Warga itu bagaimana sikap kita saling menghormati, saling menghargai, termasuk komunikasi juga. Selanjutnya Bapak dan Ibu, masih penjelasan atau penjabaran visi. Mandiri. Yang mandiri itu merujuk pada pencapaian kemandirian. Kemudian edukatif. Yang terakhir adalah relasi. Relasi itu kan hubungan. Merujuk pada upaya membangun hubungan positif, saling menghargai, dan penuh empati antara guru, murid, orang tua, serta seluruh warga sekolah. Termasuk juga pemerintah, termasuk juga pihak-pihak terkait. Polisi, bisa kita ajak kerjasama. Kesehatan, bisa kita ajak kerjasama. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, bagaimana misi kita, tangga-tangga apa yang harus kita lalui untuk mencapai visi tersebut. Yang pertama adalah menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, inovatif, dan berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang bermakna, kontekstual, dihubungkan dengan kehidupan nyata. Ketika kita mengajar, jangan sampai kita mengajak siswa terus berimajinasi. Yang ketiga, mengintegrasikan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama untuk yang ke-1 tadi. Kemudian budi pekerti dan seluruh proses pembelajaran. Itu misinya. Kemudian misi yang keempat adalah melakukan upaya untuk mendorong kreativitas murid. Artinya kita ini dituntut Bapak dan Ibu guru untuk bagaimana kita bisa mengekspresikan ide gagasan kita itu untuk kemajuan peserta didik. Kemudian melestarikan dan mengintegrasikan budaya lokal. Membangun hubungan yang harmonis, kolaboratif, dan saling menghargai antara guru, murid, orang tua, dan masyarakat. Ini kita sudah lakukan, tinggal kita kuatkan ke depan, lebih tingkatkan kembali. Kemudian mengoptimalkan penggunaan teknologi, media, dan sumber belajar. Termasuk mengembangkan kompetensi guru melalui peningkatan kompetensi. Kita bisa melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri. Kita sudah punya tutor 3 orang di sini. Nu PM 2 guru, anu KKA 1 guru. Jadi kita sudah lengkap. Tinggal kita membuat waktu, menyepakati waktu, dan mengkonsistenkan waktu, mendisiplinkan waktu untuk melakukan hal itu. Kemudian berupaya menyediakan lingkungan belajar yang aman. Kita upayakan hal itu. Lakukan upaya pencegahan melalui program-program kita ke depan. Kemudian tujuan sekolah. Tujuan sekolah, nah ini. Ketika nanti kita punya mimpi, kita punya tangga untuk menggapai, lantas goal nanti seperti kumaha. Inilah goal kita. Pembelajaran anu mandiri disiplin teh kudu ngawujud ke siswa. Kemudian menciptakan murid yang memiliki kemampuan memahami, mengolah, menerapkan. Itu juga kudu ngawujud kan siswa orang. Bagaimana nanti kita mengukurnya? Kemudian mewujudkan murid yang berakhlak mulia. Itu juga harus terwujud di sekolah kita. Yang harus kita miliki adalah konsistensi. Ulah kapokan, geuningan program anyar dilakukan oge. Henteu mengubah budak teh angere. Nah, kita harus bersabar dalam hal itu. Terus kita coba, kalaupun strategi ini tidak mempan, kita cari strategi yang lain. Terwujudnya lingkungan sekolah yang kondusif. Insya Allah kita akan melaksanakan itu, upayakan untuk itu. Kemudian ini indikator capaian. Nah ini yang nanti akan saya ukur. Minimal 80% murid itu mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sendiri. Maksudnya, dia itu bisa mengerti. Hari ini dinilai sama Bapak dan Ibu. Nilai nanti misalkan 6. Besoknya nilainya 7, besoknya nilai 8. Di rata-rata, Ibu membuat ketentuan di kelas bahwa nilai capaian kalian itu minimal harus 80 misalkan. Anak ternyata salah satu anak tidak mencapai 80. Ada nggak upaya anak naroskeun ke ibu nilai abdi teh 80 kumahanya? Nah, itu yang diharapkan. Artinya anak sudah sebegitu sadarnya bahwa pembelajaran itu penting. Rata-rata capaian murid meningkat 10%. Nah, saya tidak menempatkan tidak banyak. Untuk tahun pertama ini Pak Komite, saya hanya mengharap peningkatan 10% dari kemampuan peserta didik. Kita coba di awal. Mungkin tahun depan kita bisa naikkan 20% untuk tahun depan. Tapi untuk tahun pertama kita 10% saja. Dari mana kita awalnya bisa mengukur 10%? Contoh, misalkan kemampuan kognitifnya, kemampuan intelektualnya. Coba Ibu riset, Bapak Ibu riset, lakukan ujian, ulangan harian 3 kali, 4 kali, atau 5 kali. Hitung berapa rata-rata capaian siswa masing-masing ujiannya. Terus nanti Bapak Ibu bisa simpulkan berada di posisi mana siswa kita. Kemudian Bapak Ibu tetapkan
KKTP sekarang. Kalau dulu KKM, KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Misalkan ibu tetapkan 70, ternyata siswa masih di 65. Nah, berarti kan siswa kita ada di 65 rata-rata. Melalui program pembelajaran mendalam ini, maka 10% dari 65 berapa, Bu? 6,5 kan? Ya, 6,5 berarti semester depan atau tahun depan siswa tersebut harus mendapatkan rata-rata nilai minimal 65 ditambah 6,5 berarti 73 minimal. Itulah standar pengukuran anak. Minimal 70% murid menghasilkan karya kreatif. Nah, karya kreatif tadi tidak memaksa bikin anu rumit, sesuai dengan tingkatan anak. Kelas 1, Ibu silakan dengan gambar-gambar oge kan bisa dipajang. Inilah karya anak kelas 1. Inilah karya anak kelas 2 dan seterusnya. Kemudian nilai lokal diintegrasikan ke dalam 60% mata pelajaran. Nah, ini Bapak dan Ibu, tadi sopan santun mah kita sudah berjalan, mudah-mudahan untuk lebih bisa dikuatkan. Harapannya ke depan, Pak, untuk di Mekarjaya ini, saya mengharap kepada Bapak dan Ibu guru, coba kita internalisasi. Artinya satukan kebudayaan lokal kita itu dalam pembelajaran. Coba atuh kita buat target ke depan. Kelas 1 minimal apal 1 pupuh. Kelas 2 minimal apal 2 pupuh. Berarti kelas 1 ditambah kelas 2. Minimal kalau arti kelas genep teh itu siswa apal genep pupuh. Minimal. Itu kan sudah internalisasi ke dalam budaya lokal. Ditambah 2 KW. Dan kita ke depan harus kembangkan hal itu kepada Ibu. Sebagai indikator kita itu melaksanakan visi misi basic tujuan pembelajaran mendalam dengan pola internalisasi budaya lokal pada pos pelajaran kita. Jadi ini wajib, harus ada. Kemudian target 100% guru, ini mah 100% tanpa terkecuali Bapak dan Ibu. Melaksanakan konsep pelajaran mendalam dan mengimplementasikan strategi inovasi di kelas. Ya, tugas Bapak Ibu yang ikut KKA dan juga PM nanti bisa membimbing Ibu Bapak guru yang lain untuk kemudian bisa menyamakan apa yang Ibu ketahui dan apa Ibu bisa harus Bapak Ibu guru yang lain ketahui dan bisa juga. Karena kita harus sistematis nanti pelaksanaan pembelajarannya, tidak boleh satu melaksanakan ini yang lain tidak. Itu tetap akan menjadi suatu kerombangan bagi kita untuk capaian tujuan. Lanjut Bapak dan Ibu, bagaimana dengan follow up? Tindak lanjut. Ya, tindak lanjut saya nanti, tindak lanjut kita semua, sosialisasi internal. Ini sudah kita lakukan. Salah satu upaya tindak lanjut saya dalam penyampaian pembuatan penyelarasan visi misi ini adalah sosialisasi kepada Bapak dan Ibu guru, kepada Bapak dan Ibu para tamu undangan ini. Ini mensosialisasikan apa yang menjadi mimpi kita, apa yang menjadi target capaian ke depan kita. Kemudian penyusunan program kerja. Nah, tidak berhenti sampai di sini Bapak dan Ibu, Bapak Ibu dan Ibu guru mah Bapak-bapaknya. Jadi setelah ini, minggu ini atau minggu-minggu depan kita masuk ke fase 2, pembelajaran inquiry kolaboratif. Nah, jadi apa yang menjadi visi hari ini disampaikan kepada Bapak dan Ibu, saya pun nanti akan menerjemahkan dalam sebuah program kepala sekolah. Bapak Ibu juga nanti akan menerjemahkan ke dalam program pembelajaran di kelasnya masing-masing. Ketika tadi targetnya A, maka program yang harus Ibu buat itu seperti apa? Nah, sehingga sampailah nanti pada saat monitoring dan evaluasi. Jadi, di ujung kegiatan kita ini, di bulan Oktober-November, nanti saya akan melakukan monitoring dan evaluasi kepada Bapak dan Ibu, program yang sudah dijalankannya seperti apa, perubahannya seperti apa, ada nggak dampak dari perubahan yang kita lakukan itu kepada peserta didik. Sebab ujungnya kita dulu yang harus merubah segalanya, baru nanti peserta didik. Itu Bapak poinnya. Jadi kita jangan ujung-ujung ke peserta didik. Kaget nanti. Kitanya dulu yang harus kita diubah. Pertama ya mindsetnya, cara pandang kita ke depan seperti kumaha. Kemudian kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Kemudian refleksi dan perbaikan. Nanti di akhir semester atau di akhir tahun kita akan lakukan refleksi bersama. Ini visi dan misi juga tujuan sekolah kita. Nanti dilibatkan lagi Pak, semuanya dilibatkan lagi. Nanti saya akan menyampaikan laporan. Inilah capaian visi, misi dan tujuan kita. Kemudian nanti Bapak dan Ibu bisa menanggapi, memberikan kritik dan saran mengenai program sudah dijalankan, merujuk pada PMT tadi. Mungkin bukan hal mungkin dan harus ada masukan. Pak Komite nanti memberikan masukan. Pak, baiknya seperti ini ke depan untuk capaian
PMT kita. Pak Dusun, mungkin Pak KS juga menyampaikan. Seperti inilah ke depan. Nah inilah gaya kolaborasi inilah yang harus kita bangun ke depan, Bapak dan Ibu, dari mulai hari ini ke depan harus kita kuatkan agar tujuan pendidikan kita itu jelas. Pertamanya jelas, kedua bisa dipahami, ketiga bisa dilaksanakan dengan penuh konsisten dan disiplin. Pada akhirnya apa yang menjadi tujuan kita itu bisa tercapai. Itu seperti itu. Dan itu adalah sebuah kebahagiaan bagi kita semua. Apapun keberhasilan di depan nanti, berhasilan kita bersama. Karena memang kita merintis dari awal, melaksanakan secara bersama-sama, menyepakati, dan juga nanti juga akan mengevaluasi bersama. Para tokoh masyarakat diharapkan bisa memberikan masukan secara terus-menerus, Pak. Masukan-masukan itu sangat penting, sehingga bagaimana arah ke depan kita bisa ubah atau bisa kita tetapkan. Dan sehingga Bapak dan Ibu, kaitan dengan follow up ini atau tindak lanjut ini, maka nanti harus ada sinkron, keselarasan antara kepala sekolah, kemudian guru, PTK, pendidikan, komite, dan juga masyarakat. Baru nanti setelah semuanya kolaborasi tersebut berjalan dengan lancar, baru nanti kita akan ukur keberhasilan peserta didik kita itu di akhir tahun itu ada di grade mana, ada di tingkatan berapa. Kalau misalkan kita membuat semacam tingkatan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kiranya yang bisa disampaikan demikian Bapak dan Ibu kaitan dengan penyelarasan visi, misi, dan tujuan SDN Pekarjaya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dari segi penyampaian kepada Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya nanti disilahkan. Saya sangat berharap saran, masukan, dan kontribusinya dari semua pihak. Bapak dan Ibu guru nanti dipersilakan untuk menyampaikan harapan. Bapak dan Ibu guru nanti dipersilakan untuk memberikan masukan kaitan dengan apa yang sudah kita sepakati kemarin untuk kemudian kita sepakati hari ini. Termasuk juga para tokoh pendidikan, komite, tokoh masyarakat juga nanti diharapkan untuk memberikan masukan kaitan dengan apa yang sudah saya paparkan mengenai mimpi, mengenai cita-cita, mengenai tujuan, goal SDN Negeri Pekarjaya hari ini dan di masa yang akan datang. Terima kasih. Bila turkulah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dalam pembelajaran mendalam ada berkesadaran. Kan kita sudah sepakat jam 6.30 itu masuk. Ya. Ingin semuanya sadar gitu ya. Semuanya sepakat, semuanya sadar kita ini masuk jam 6.30. Kita semua harus berkesadaran aja dulu. Kita sadar, kita punya jam masuk itu lebih pagi. Ayo kita pagi-pagi semuanya semangat. Terus lagi mungkin untuk guru yang adaptif. Ya. Guru yang adaptif itu berarti kita tuh memiliki kemampuan menyesuaikan diri. Betul. Kemampuan diri untuk menyesuaikan diri di pembelajaran sekarang ini ternyata harus betul-betul direncanakan pembelajaran tersebut. Karena di sini dituntut kita ini memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan atau situasi baru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan. Baik, terima kasih Ibu atas tanggapan dengan apa yang tadi sudah saya paparkan. Poinnya, barangkali saya bisa garis bawahi dari apa yang Ibu sampaikan adalah berupa ajakan, ya kan, himbauan ataupun mungkin mengajak secara bersama-sama. Ya tentu saja seperti itu, Bapak Ibu, saya sangat mendukung apa yang disampaikan dan ini harus menjadi keharusan. Ketika kita sudah bermimpi, maka jangan kita camplangkan mimpi kita, kan seperti itu. Bahasanya seperti itu. Jadi tadi ya, kunci keberhasilan kita itu yang menentukan kita sendiri. Bapak dan Ibu. Ketika kita berbicara soal Mekarjaya ingin membuka keberhasilan ke depan, ya penentunya kita semua. Artinya dua hal yang perlu kita kuatkan dalam tata capaian kita ke depan. Yang pertama adalah konsisten. Konsisten dengan apa yang sudah kita sepakati. Konsisten dengan apa yang sudah kita buat. Yang kedua adalah disiplin. Artinya jalankan apa yang sudah kita sepakati itu dengan penuh kembali kepada poin awal, kesadaran.
Terima kasih Bu Guru kelas 6 atas saran dan masukan dan juga tanggapannya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi kebaikan bagi kita semua. Dilanjut Pak. Maka Ibu Guru sebentar, masih ada yang lain yang perlu disampaikan dari Bapak Pak Komite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Program tahun itu mah kieu ayeuna mah sampai ka program teh meh muncak. Maksud panginten supados ningkat gitu panginten eta nu dituju. Aku mah anu tos di paparkeun we ku Bapak KS nembe ka kuping kurang sadayana mung panginten simpureun makantun ngadua we. Mudah-mudahan Allah ngarajokeun ngabulkeun Amin. kalayan tiasa praktek nya kalayan dibukakeun hidayahna sakumaha nu dituju neme ku Pak KS Allah ngalancarkeun Amin, supados amin. tiasa Amin. tercapai amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Sakitulah cekap doa mah mudah-mudahan Siap. atur nuhun eta program teh simkuring ya sangat setuju. Kitu tah intina lah sakitulah rupina teh simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Komite, alhamdulillah ya karena rojongan anak sareng masukan anak niatan naon pial tos janten kesepakatan orang enten SD Mekarjaya, dan mudah-mudahan ke depan tetap kita ingat kenapa hari ini saya sampaikan beragam komitmen kepada warga masyarakat, kepada para tokoh termasuk kepada Bapak dan Ibu, supaya tadi ketika kita ada sedikit lengah semua orang bisa mengingatkan. Dan mengingatkan itu adalah bentuk kritik bagi kita, jangan dijadikan sebagai suatu tadi ancaman ataupun sesuatu hal yang menjadi sentimen, tapi ini adalah informasi bahwa kita segera harus mengubah diri. Sejatinya kita memulai sesuatu hal itu adalah harus dimulai dari hal kecil dan dari dalam diri kita sendiri. Seperti itulah poinnya. Atur nuhun Pak Komite, itu mangga dilajeng Pak KS ikut kanggo ngadugikeun anggapan saha pihakna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SD Mekarjaya, saya hormati. Terima kasih atas undangannya untuk menghadiri kegiatan penyelesaian visi misi dan tujuan sekolah SD Mekarjaya. Apa yang telah dikatakan atau telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kalau menggarisbawahi dari kegiatan ini hanya sosialisasi saja untuk sementara. Betul. Ya, terutama ke tokoh, mungkin juga kepada Bapak dan Ibu. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, kelihatannya Bapak dan Ibu mengerti atau bengong gitu. Ya, pemaparan tadi Pak KS. Mudah-mudahan apabila sudah dijelaskan oleh Pak KS tadi, sedikit banyaknya ada yang ya minimal lah kita tahu, kemudian kita juga dari bisa direfleksikan, direnungkan. Kita visi misi teh kadang-kadang terlalu tinggi gitu nya. Cita-cita ngaranna oge. Bapak dan Ibu harus bahagia Pak Bu. Kalian harus bangga. Di Kecamatan Naringgol hanya 3 sekolah. Kami pun yang muridnya banyak di Singkup tidak termasuk. Ini sudah prestasi luar biasa untuk Mekarjaya. Apalagi bos kinerja 3 tahun berturut-turut. Mohon harapan saya kepada Bapak Ibu pertahankan dan ditingkatkan. Tadi catatannya sudah ada, sudah dibahas. Ya, bagaimana kedisiplinan kita, kerjasama kita. Ya. Kemudian juga untuk selanjutnya mungkin nanti kan itu visi misi sekolah ya, betul. Pak KS. Betul. Ya. Sekolah. Ini Bapak Ibu perlu punya visi misi kelas Ya. untuk mencapai tujuan ini. Coba kita ciutkan kembali. Ya, saya yakin untuk kedepannya Mekarjaya ini akan tetap jaya ya sesuai dengan visi tadi yaitu Hegar Mekar. Saya mungkin selaku tokoh pendidikan, atau dikatakan tokoh pendidikan, mohon hal ini dipertahankan, perlu ditingkatkan, jaga kondusivitas. Itu saja mungkin Pak KS, terima kasih ya atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak KS Singkup yang telah menyampaikan tanggapannya dan juga masukan bagi kita semua. Untuk
hal ini penting dan sangat berharga sekali bagi kita, dan tentu akan kita sematkan di dalam ingatan dan memori kita bahwa apa yang beliau sampaikan itu betul-betul harus kita jalankan sebagai bentuk dukungan. Apa yang disampaikan dari Pak Komite tadi, dari Pak Kais juga, itu bentuk dukungan kepada kita, dan kita harus berbangga hati karena apapun capaian kita tadi secara internal tanpa ada dukungan, kedepannya mungkin kita akan melempem juga. Nah, sekarang kita capaian sudah ada yang kemarin, kemudian kita berkomitmen ke depan untuk meningkatkan kembali, minimal mempertahankan, baiknya meningkatkan, ditambah juga dukungan secara moral luar biasa dari para tokoh dan semua pihak seperti itu. Terima kasih Pak Kais atas usul dan masukannya. Hal ini akan menjadi sangat berharga bagi kami untuk kemudian mempertahankan dan meningkatkan pola-pola kita ke depan. Ayat ini Bapak Ibu mewujudkan gitu supaya ia penten tercapai penten sesuai penten visi misi yang didugikan ke Pak Kais itu. Pasti penten misi sekolah teh ulah asal-asalan penten segera sesuai penten insyaallah penten gitu. Ngan yakin abdi penten guru sadayana tos maregang Pak Kais visi misi sekolah gitu. Karena Pak Kais di tahun 2024 ge tos penten ngadugikeun. Digana satacan di tutup mah penten siap ya. Hatur nuhun Pak karena masukan tadi teh abdi menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Abdul, satu poin utama ya, tim TPPK dan juga kapasitas tadi sebagai guru agama tentu saja menyoroti, muncul bahasa Facebook itu menyoroti nilai agamis dan ramah. Kaitan dengan kolaborasi, betul Pak. Tadi kolaborasi kita itu tidak hanya kita lakukan dalam konteks komunikasi, bahkan komunitas belajar pun seharusnya kita melibatkan orang tua. Orang tua terlibat gitu dalam proses belajar. Ketika kita berbicara komunitas belajar, otomatis yang disampaikan kan konteksnya tidak di luar daripada proses pembelajaran. Artinya orang tua juga harus begitu mengetahui, paham bagaimana pola pembelajaran yang kita lakukan. Minimal selepas PTS kita laporkan hasil PTS kita, anak-anak kita itu langsung ke orang tuanya masing-masing melalui kumpul di kelas. Ya seperti itu Bapak dan Ibu. Pak belajar. Bapak dan Ibu yang hadir di sini, insya Allah acara dari awal sampai akhir sudah kita selesai. Dan untuk mengakhiri acara ini, mari kita sama-sama membacakan hamdalah dilanjut dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.